Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dunia malah terbagi menjadi dua poros, yaitu blok barat yang dipimpin oleh Amerika dan blok timur yang dikomandoi oleh Uni Soviet, yang kita kenal sebagai istilah Perang Dingin. Perang mereka bukan hanya menggunakan senjata konvensional dan pengaruh ideologi, tetapi juga persaingan untuk menjadi pemenang dalam perlombaan teknologi luar angkasa. Dimulai oleh Soviet, yang meluncurkan Sputnik sebagai satelit pertama ke orbit bumi. Lalu, Soviet meluncurkan kosmonot pertama ke luar angkasa, sehingga membuat Soviet untuk sementara menempati posisi lebih unggul dari Amerika. Tapi akhirnya, Amerika menjawab kekalahannya dalam misi Apollo 11, yang mendaratkan manusia pertama di bulan pada tahun 1969. Gagarin, Titov, and all the others. The carried thoughts of the moon god, 38-year-old civilian Neil Alden Armstrong, is to become the first human being to touch the moon. Pretty big down, 2.5. Picking up some dust. Bit more forward, drifting to the right a little. Contact light. Okay, engine stop. Hal tersebut lalu menjadikan Amerika sebagai pemenang dalam perlombaan teknologi luar angkasa. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Lalu, apa yang dilakukan bangsa kita saat itu? Hei pemuda-pemudi Indonesia! Dengan dana yang terbatas, bangsa Indonesia dapat mengembangkan teknologi roketnya sendiri. Berawal dari proyek mahasiswa UGM yang sukses dan menarik perhatian Presiden Soekarno yang kala itu memiliki visi revolusi luar angkasa. Terbentuklah tim bernama Prima yang digagas oleh Auri dan kampus ITB yang menjadi perintis penelitian roket resmi oleh pemerintah Indonesia. Dan untuk menjawab keinginan Presiden Soekarno, maka terciptalah roket pertama bangsa ini yang dinamakan Kartika 1. Roket Kartika 1 berhasil meluncur hingga sejauh 60 km di Pamengpeuk, Jawa Barat pada tanggal 14 Agustus 1964, yang menjadikan Indonesia negara kedua setelah Jepang di Asia yang dapat membuat roketnya sendiri. Tapi, peristiwa krisis politik yang terjadi pada tahun 1965 membuat negara ini menghambatkan diri, termasuk menunda proyek-proyek keantariksaan yang selama itu sedang diprogres. Sekarang gue akan mencoba membuat roket untuk tahu seberapa sulit sebuah roket bisa dibuat dan terbang. 2, 1. Halo guys, di sini gue akan jelaskan dulu cara kerja roket. Pertama, gue jelaskan dari anatomi roketnya dulu ya. Kerucut disebut noskon. Bodi roket adalah fuselage, dan di bawah kita ada fin atau sirip roket yang fungsinya menstabilkan terbang roket. Tapi selain itu ada yang lebih penting lagi, yaitu motor roket atau sistem propulsi roket. Dan di dalam motor roket terdapat dua bagian, yaitu propelan dan nozzle. Fungsi motor roket adalah menampung udara bertekanan hasil dari propelan yang terbakar, lalu terkompresi oleh nozzle. Sehingga ketika udara panas terkompresi tersebut keluar melalui nozzle, motor roket akan menciptakan daya dorong yang akan mendorong roket tersebut ke atas. Hal tersebut sesuai dengan hukum Newton ketiga, yaitu roket mampu menghasilkan dorongan untuk mengangkat beratnya sendiri. Karena daya dorong akan menentukan roketnya terbang atau tidak, di sini gue hanya akan fokus pada propulsi dari roket yang akan kita buat. Pertama-tama gue mengelas cetakan propelan dulu dengan besi, untuk membuat rongga di tengah propelannya. Lalu cetakan luar propelannya. Di sini semua hitungan harus akurat karena nanti harus pas masuk ke dalam motor roket. Untuk membuat bahan bakar roket atau propelan, gue menggunakan bahan dasar gula yang dioksidasi. Ini hasil pembakarannya. Hasilnya 27 gram terbakar dalam 4 detik. Lanjut ke pembuatan nozzle. Gue menggunakan pipa sok dan semen. Ini udah dilobangin buat pegangan semennya nanti. Nah, ini cetakannya, ini masukin. Gue semen nih sih saat itu. Miring, masukin ke tengah sini.
Ini gue tunggu kering sampai 2 minggu. Ini kemarin motor udah dibikin, sekarang nozzle juga udah kering. Sekarang tinggal kita tes kekuatan dorongannya. Nah, gini ya. Di posisi ini timbangan. Ya, timbangan gini. Nah, di atasnya kayak gini. Gagal guys. Jadi waktu dinyalain, propelannya waktu kebakar, dia tuh emang neken ke segala arah. Nih, yang tadi kayak gini. Nah, rupanya gue lupa perkuat yang ini. Yang gue perkuat malah yang nozzle. Jadinya dia lepas. Karena di timbangan menunjukkan angka 500 gram sewaktu propelannya baru dibakar, gue berasumsi bahwa angkanya akan bertambah di saat durasi pembakarannya sudah optimal. Untuk itu, gue langsung membuat part-part lainnya, terutama bagian-bagian fuselage. Gue menggunakan software CAD untuk membuat part-partnya. Hasilnya tinggal gue print menggunakan printer 3D. Oh iya guys, untuk membakar propelannya nanti, gue tidak akan menggunakan sumbu ya, karena sangat berbahaya kalau terjadi kegagalan pembakaran. Jadi gue akan menggunakan detonator yang diaktifkan melalui controller manual. Pertama-tama gue bikin dulu remote-nya. Lalu gue pasangin kabel-kabel, lampu, dan saklar. Untuk pemicunya, gue menggunakan korek api yang gue pecahin. Dan ini hasilnya. Asik loh. Sekarang tinggal kita bikin motor roketnya dengan menggunakan pipa tipe AW yang gue perkuat menggunakan kertas karton dan solasi. Ini hasil printnya yang sudah jadi. Kita cat dulu sebelum kita pasang. Kita pasang motor roket yang tadi sudah kita bikin ke dalam fuselage roket. Lalu gue perkuat menggunakan skrup. Sekarang tinggal print stiker untuk gue tempelin di roket. Roket yang gue bikin tidak bisa langsung meluncur dari tanah, karena akan menutup lubang nozzle-nya. Jadi gue harus bikin launchpad terlebih dahulu. Oke guys, sudah selesai. Launchpadnya gue kaitin kayak gini. Oke. Kira-kira seperti itu. Capek. Udah jam 9 malam. Oke guys, kita timbang dulu nih berapa. Ini 0 ya. FJ1 901 kilo, hampir 1 kilo, 977. Oke udah. Berapa nih? FJ2 1,3 kilo ya.
Ini FJ3 yang terbesar. Hampir 2 kilo coy. 400 gram bedanya. Semua sudah jadi, tinggal kita tentukan waktu peluncurannya. Baru sampai. Capek banget gua. Kenapa gue dikerbungin drone sih? Bete gua. Gua keramas sekali. Semua sisa bahan bakar yang tidak terpasang harus gue musnahkan dulu agar tidak membahayakan siapapun termasuk diri kita sendiri. Teman, yuk, udah direkam. Yuk, udah. Udah tuh, Bor. Boleh nih gua dapet. Malam sebelum peluncuran, gua harus mempersiapkan dulu semuanya, termasuk kamera dengan kecepatan tinggi. Nanti mau gue slow mo tuh keren banget. Waktu yang kita tunggu sudah tiba. Butuh waktu sekitar 3 bulan untuk mempersiapkan ini. Safety sangat gue utamakan, karena kita tidak mau ada insiden atau kesalahan fatal yang berakibat buruk bagi semua orang. Setelah semua persiapan selesai, sekarang kita tinggal tunggu matahari terbit. Kamu jam 4? Tak, itu kan. Kemudian handphone itu. Masuk Untuk meluncurkan roket ini, gue harus mencari tempat yang tidak ada pemukiman, agar tidak melukai siapapun. yang kemarin gue lihat. Setelah sampai, kita langsung setup semuanya, mempersiapkan launchpad, roket, dan kabel-kabel. Karena jika semakin siang, maka angin akan semakin besar. Tujuan peluncuran roket ini adalah kita akan menguji mana yang akan berhasil meluncur dari ketiga roket ini. Karena ketiganya memiliki spesifikasi propulsi yang berbeda. Untuk menyalakan roket, gue menggunakan aki mobil yang dihubungkan dengan kabel agar lebih efisien. Cerita dah. Oh. Aman ya, gas, gak ada yang kesambung ya. Gak ada yang gabung. Ya udah bro, hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Lo yakin gak apa-apa, Bas? Ya. Gimana, Den? Oke. Lanjut. Lanjut. Tapi tanggapan warga nggak ada yang negatif sih, cuma ketawa, kaget. Kan? Iya, iya. Terbangnya malah nyungsep. Iya sih. Bro, gini ya, bro. Ya. Bro, gitu aja. Ayo. Bentar. 3, 2, 1. Sudah 2 roket yang gagal meluncur, semuanya karena spesifikasi propulsinya yang tidak bagus. Roket pertama karena bahan bakar yang terbakar terlalu sedikit, yang kedua karena bahan bakar yang banyak justru langsung merusak nozzle.
Nah, roket yang ketiga ini, yang bahan bakarnya tidak sebanyak yang kedua, tetapi lebih banyak dari yang pertama. Kita akan lihat yang ini. Lima ya. 5, 4, 3, 2. Kita harus mencari lokasi tempat roketnya jatuh untuk memastikan tidak mengenai apapun. Ketika penerbangan roket ini sudah selesai, mobil gue malah nggak bisa bergerak. Setelah beberapa kali kita mencoba, akhirnya kita bisa lolos karena dibantu warga sekitar. Alhamdulillah. Ini ampuh kan? Oh, jis. Parah. Kayak apa nggak bisa tenaga. Bilang sampai sana kaget semua. Begitu. Lihat. Oh, minum kopi kok. Butuhkan deh. Dapat. Masih banyak. Kopi dulu, kontennya ntar lagi. Oke guys, kita mau ngopi dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.